expert phone and computer service. Get the most out of your tech with Rusty Production. Laptop 2 jutaan, jadul tapi sangat menarik. Oke, kembali lagi kita ke channel Rusty Komputer. Nah, kali ini kita akan mereview terkait apa ya ini? Laptop apa ini? Mungkin teman-teman ada yang pernah lihat ini laptop apa? Nah, iya, betul. Ini adalah Lenovo ThinkPad. Nah, Lenovo ThinkPad seri apa Mas ini ya? Ini adalah Lenovo ThinkPad seri X260. Nah, di bagian sini kelihatan serinya. Ini kelihatan nggak ya? Sebentar. Tak coba fokuskan dulu, Kak. Mana? Ini ada X260 ya, betul. Ini adalah Lenovo ThinkPad seri X260. Nah, dia dibekali dengan prosesor yang cukup mumpuni dengan kemampuan yang sangat bagus sekali untuk saat ini ya, kawan-kawan. Nah, oke, Lenovo ThinkPad ini dilengkapi dengan banyak sekali fitur, mulai dari keyboard yang backlight. Nah, ini seperti yang kita lihat sekarang. Sama layarnya juga sudah ada yang IPS dan ada juga yang belum IPS. Nah, kok bisa Bang laptop 2 jutaan tapi fiturnya banyak? Nah, oke, kita akan bahas langsung terkait laptop ini ya, Lenovo ThinkPad X260. Oke, desainnya tipis, slim sekali X260 ini. X260. Nah, keyboardnya juga enak untuk ditekan. Enak sekali ini untuk ditekan ya. Sudah backlight. Nah, oke, untuk sebelum membahas awal terkait Lenovo ThinkPad X260. Nah, Lenovo ThinkPad X260 ini sebenarnya adalah laptop build up yang udah cukup jadul, tapi masih banyak dicari sampai sekarang. Kenapa sih kok banyak sekali dicari? Ya, betul sekali. Harganya yang murah, fiturnya yang sangat mumpuni. Nah, itu makanya banyak sekali dicari. Oke, nanti kita bantu untuk buka untuk text manajernya ya. Untuk text manajernya kita buka dulu. Nah, text manager. Kita lihat apa speknya yang ada saat ini. Oke, untuk speknya ini kawan-kawan. Nah, untuk seri ThinkPad yang kebetulan untuk X260 ini itu spesifikasi bawaan yang ada yaitu RAM 8. Nah, RAM 8 DDR berapa ya ini kira-kira? Ya, betul DDR3. Oke, terus untuk DDR3 atau 4? DDR3. Seingat saya DDR3 sih ini. Ya, untuk 2000 sekian ini DDR3. Oke, kemudian untuk CPU-nya. Nah, CPU-nya ini dibekali dengan prosesor Core i5 Gen 6. Nah, sudah sangat kencang sekali ini ya. Untuk keperluan sekarang Gen 6 itu sudah sangat cukup sekarang. Oke, selanjutnya untuk penyimpanan. Penyimpanannya kebetulan ini sudah pakai SSD. Nah, laptop jadul. Apa sih laptop jadul tuh yang harus diperbaiki awal? Nah, untuk terkait laptop jadul, nah itu yang perlu diperhatikan adalah terkait penyimpanan. Nah, penyimpanan ini minimal harus sudah menggunakan SSD. Nah, ini yang saya pegang ini atau X260 ini sudah menggunakan SSD. SSD-nya dibekali dengan ukuran 256 GB. Nah, Mas kok nggak lengkap 256 GB, kok cuma berapa ini? 224 GB. Nah, ya betul. Kenapa kok cuma 224? Nah, karena dari seri hampir semua SSD ya, itu atau semua penyimpanan lah, semua penyimpanan itu enggak benar-benar real di 256 GB. Nah, untuk yang ada saat ini itu ada sedikit potongan yaitu jadi 256 itu jadi 224 GB yang real yang bisa digunakan. Oke, Mas, ini ada GPU bawaan. Ya, tentu saja ada. Untuk Intel Core i5 Gen 6 ini sudah bawaannya ada Intel HD Graphics ya, seri 520. Bang, bisa buat edit-edit? Bisa, tentu saja bisa.
Tapi untuk edit-edit kita sarankan edit-edit yang ringan ya kawan-kawan. Paling enggak nanti untuk editing itu bisanya kayak CapCut, terus nanti untuk Photoshop bisa juga ringan-ringan, Corel Draw juga masih bisa. Bang, untuk portnya ada apa aja? Untuk portnya kita bantu sepil ya, kita bantu sepil. Nah, portnya ini ada untuk beberapa ini ada sebentar tak terangkan sedikit ya kawan. Oke. Portnya yang pertama ini ada port USB. Nah, USB ini sudah USB yang seri terbaru ya, yang warna biru itu USB 3 kalau nggak salah ya. Ya, ini USB-nya udah USB 3 yang paling kenceng sekarang itu. Untuk laptop jadul ini sudah lumayan sekali lah. Bang, ini ada apa ini? Port apa lagi nih? Nah, ini adalah port untuk display port tambahan. Nah, ini biasanya mini display port kalau nggak salah itu namanya ini. Yang kecil. Nah, ini lagi ada lagi yaitu HDMI. Terus chargernya pakai apa Bang? Chargernya pakai charger yang kotak kayak gini. Nah, ini hampir sama dengan seri laptop yang baru juga banyak yang pakai kayak gini untuk seri Lenovo. Nah, ini untuk kipasnya sebelah sini. Oke, selanjutnya sebelah samping kanannya lagi. Samping kanannya lagi kita lihat Bang. Nah, untuk port yang sebelah kanan itu nanti ada ini untuk pengunci pengamannya kalau ketika di display. Terus selanjutnya ini ada konektor LAN. Nah, ini ada yang unik dari seri ThinkPad itu biasanya ada ini. Apa sih Bang ini? Nah, ini itu fungsinya buat masang kartu lah. Bisa nggak Bang? Nah, tergantung nanti seri ThinkPad itu yang saya pegang ini kebetulan belum support untuk memori apa itu? SIM, micro SIM. Nano atau micro nanti bisa untuk SIM card ya nanti di sini. Itu bisa lah. Untuk bawahnya ini nanti ini memori SD card yang besar itu biasanya buat kamera. Terus ini ada USB lagi 3.0. Terus selanjutnya ini ada audio jack yang biasanya dipakai buat dengerin pakai headset ataupun speaker. Nah, itu. Nah, oke, selain itu di sini juga ada fitur lagi yang cukup unik sih. Untuk seri lama dia ini sudah ada lah ini. Ini dia, kelihatan nggak ya? Oke, kelihatannya. Ini adalah fitur untuk apa itu? Apa? Ayo, coba coba kira-kira apa ini? Fitur apa ini? Ya, betul. Ini adalah fitur untuk fingerprint. Nah, fingerprintnya modelnya kayak gini. Terus mungkin dari teman-teman semua ini ada yang tanya, eh, Mas atau Bang, nah, ini fungsinya buat apa? Nah, ini untuk tombol yang tengah ini kalau teman-teman tahu, dulu seri apa ya, seperti BlackBerry itu kan ada fitur apa ya, trackball. Nah, ini sama trackball. Ini nanti fungsinya kalau digeser-geser itu bisa buat geserkan apa itu dari kursornya. Nah, gitu. Terus selain itu di sini juga ada tambahan lagi. Kalau untuk seri ThinkPad ini ada untuk klik kanan dan klik kiri. Ini untuk scroll aja sih, ditekan gitu bisa nanti buat nambah scroll. Oke, terus untuk nyalakan backlightnya gimana Bang? Nah, backlightnya nyalakan nanti pakai tombol Fn ini sama tombol ini. Nah, tapi nggak semua seri ThinkPad itu nanti bisa untuk anu ya, apa itu? Bisa buat em, itu apa tuh? Kok lupa ya? Fiturnya nggak semua sama untuk seri ThinkPad. Itu bermacam-macam untuk seri ThinkPad. Nah, kebetulan untuk seri yang ini itu support untuk keyboardnya ini backlight. Oke, tapi nggak semua backlight. Bang, nanti yang di belakang ada apa aja? Yang di bagian belakang sini, nah ini ada agak unik. Nah, ini ada lampunya, ada sama tulisan ThinkPad. Sebentar, saya putar. Oke, nah ini ada tulisannya ThinkPad yang menyala. Nah, ini untuk seri X260 itu dia dibekali dengan layar yang sudah mumpuni sekali. Walaupun nggak semua layarnya bagus atau dapat diartikan juga layarnya ini ada yang HD, ada yang Full HD, nanti ada yang IPS, ada yang TN. Itu semua beda-beda tergantung dari
yang jual. Nah, nanti untuk itu bisa dicek lebih lengkap lagi pada segmen yang setelah ini ya. Oke. Untuk fitur-fitur awal tadi itu. Nah, terus mungkin ada yang tanya sih terkait ThinkPad ini kenapa kok setiap walaupun serinya sama X260 nanti fiturnya kok berbeda-beda. Nah, itu karena untuk seri X260 ini itu laptop boot up atau hampir semua seri ThinkPad itu boot up. Nah, boot up tuh gimana toh, Bang? Sebenarnya laptop ini bukan untuk ditujukan untuk consumer, bukan seri consumer atau seri yang bisa dijual di toko-toko pada umumnya. Untuk seri ini itu sebenarnya seri yang biasanya digunakan untuk perusahaan atau biasanya untuk apa ya, tender yang besar. Nah, dengan seri ThinkPad ini itu dari brand Lenovo itu biasanya menawarkan untuk apa ya, sekedar mencarikan solusi laptop yang bisa di-customize atau diatur sesuai kebutuhan dari yang beli. Nah, jadi untuk RAM-nya, terus nanti penyimpanannya, terus ada fiturnya apa aja, itu bisa di-customize semua. Nah, terus mungkin ada yang tanya, "Bang, nanti di fiturnya di dalamnya itu, di Mobo-nya apakah ada yang support, ada yang enggak?" Kebanyakan support, tinggal tergantung dari bodinya yang di luar ini, itu support apa enggak dipasang dari komponen kayak fingerprint ini tadi. Terus, mungkin kalau ada lagi nanti fitur-fitur yang lain itu banyak sekali fiturnya ya, untuk seri ThinkPad ini. Oke, mmm mungkin untuk seri ThinkPad yang X260 ini layarnya memang agak kecil. Dia ukurannya di 12 sekian ya, teman-teman. Dia agak kecil layarnya. Untuk seri ThinkPad ini layarnya yang X260 agak kecil. Untuk yang layarnya besar itu nanti seri T. Nah, mungkin ada yang tanya, "Bang, kok serinya banyak?" Ya, serinya banyak. Untuk X2 apa? Untuk ThinkPad itu ada mulai dari seri yang paling rendah apa ya, seri E. Nah, E. Ada E, nanti terus ada X, ada T, ada P, ada W. Nah, itu semuanya berbeda-beda tergantung kebutuhan dari penggunanya. Nah, untuk seri X itu biasanya digunakan untuk kebutuhan yang mobile yang ya lumayan sering dibawa kemana-mana, itu nanti perlu pakai seri ThinkPad yang X260. Nah, terus nanti ada juga seri T itu yang layarnya 14, terus ada seri P yang performanya lebih tinggi lagi dari T. Nah, terus habis itu ada lagi nanti seri W. Seri W itu biasanya untuk server. Nah, kok ThinkPad bisa buat server, Bang? Ya, untuk seri W itu memang agak lebih berbeda lagi. Oke, kembali lagi ke kita yang seri X260 ya. Seri X260 ini kita bantu untuk cek kan terkait anu dulu ya, apa itu? Spesifikasi ringan yang lain. Nah, Bang, untuk yang biasanya dicek dari seri ThinkPad itu apa kalau semisal dibeli? Nah, yang paling pertama itu cek keyboardnya ini ori atau enggak. Ya walaupun enggak ori enggak masalah sebenarnya. Cuma yang penting kalau ThinkPad itu harus benar-benar dicek itu memang dari apa itu keyboardnya ini ori atau enggak. Terus nanti layarnya itu menggunakan apa. Nah, itu tergantung kita sih sebenarnya, opsional aja. Kalau layar, kalau kita nggak perlu terlalu mementingkan layar, nggak perlu bingung-bingung mikirkan layar. Yang penting layarnya normal, udah. Oke, selain keyboard apa aja lah? Selain keyboard nanti untuk kesehatan baterai, kesehatan SSD itu juga perlu dicek. Lah, perlu dicek nanti menggunakan HDD Sentinel untuk apa itu SSD-nya, terus untuk baterai nanti pakai baterai view. Lah, kebetulan untuk seri ThinkPad yang saya gunakan ini sudah cukup bagus untuk pengecekan awal ya. Kemarin sudah saya cek itu speknya sangat mumpuni sekali. Nah, untuk suaranya juga sudah jernih lah. Selain dari itu tadi perlu dicek juga speakernya, terus touchpadnya ini
enak enggak digunakan. Nah, itu nanti lari-lari atau enggak. Terus yang perlu dipastikan lagi charger lah. Charger itu nanti chargernya ori atau KW lah. Itu yang perlu dicek waktu pembelian awal. Lah bang, kalau pembeliannya online gimana? Pembelian online nggak apa-apa, kita kan bisa tanyakan dulu. Oke, untuk chargernya kebetulan ini yang ada kayaknya KW ya. Yang orinya belum ready. Ini bawaannya KW. Nah, KW-nya lihat dari mana lah? Nanti untuk di KW-nya ini sebentar. Nah, kalau KW itu nanti di sini pasti berbeda. Nah, itu nanti tergantung dari apa ya? Spesifikasinya dari laptopnya. Kalau kebanyakan untuk X260 itu dari spesifikasinya mentok nanti di 45 watt. Kalau lebih dari 45 watt itu nanti pasti touchpad-nya nanti goyang-goyang. Nah, terus kalau nggak ori apa sih bang kerugian yang biasanya? Kerugiannya itu dari pengalaman saya cuma di baterai sih. Baterai sama komponen-komponen nanti juga ngaruh. Cuma nggak terlalu ngaruh banget sih kalau cuma eh, pemakaian jarang-jarang aja sih. Sementara ini pakai KW juga masih aman. Pokok KW-nya nggak terlalu parah. Cuma nanti yang sering ganti itu pasti adaptornya ini kadang kalau KW itu kadang suka melendung di bagian sini. Kayak gitu sih pengalaman saya. Kalau dari pemakaian wajar ya tetap aman untuk seri KW. Sementara ini loh ya, belum pernah nyoba sampai ada kasus yang terlalu parah itu belum ada sih. Sementara ini. Oke. Terus untuk seri ThinkPad ini memang eh, banyak sekali tipenya. Nah, untuk seri X260 itu yang perlu diperhatikan tadi kan 45 watt ya. 45 watt ini tadi dicek dari sebagian di sini kayaknya ada sebentar sebentar. Nah, ini dicek 20 volt 2,25A. Nah, ini ya. Kelihatan dong terus dicari 45 wattnya ada apa enggak? Sebentar, 45 wattnya. Nah, kalau enggak ada, kita lihat di bagian sini model. Nah, ini modelnya ada ADL 45NDC3A. Nah, di sini memberitahukan bahwa ini sebenarnya ini 45 watt. Nah, gitu. Kalau sudah seperti itu, yang penting aman, itu aman aja. Oke. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke laptopnya ya. Oke. Hmm, ya, ThinkPad itu sebenarnya gampang-gampang mudah untuk ngecek. Terus nanti kalau apa sih keuntungan dari ThinkPad ini selain murah? Nah, selain murah dia engselnya ini sangat aman sekali. Bentar, tak zoomkan dulu ya engselnya. Kita lock dulu, oke. Nah, ini untuk engselnya ini sangat aman sekali. Kenapa kalau saya bilang aman? Dia itu awet untuk engselnya. Jarang ThinkPad itu rusak engselnya. Kalau nggak orangnya yang pakai yang agak bermasalah sih. Ya, gitu aja. Oke, dari engselnya ini cukup bagus untuk seri ThinkPad ini memang. Nah, keunggulan dari ThinkPad itu. Terus apalagi bang? Nah, ini tak zoom out lagi. Sebentar. Oke, untuk seri ThinkPad ini juga itu bisa layarnya sampai dibuka 180 derajat ya. Nah, sampai segini bisa. Nah, bagus kan? Wah, bagus ya. S260 ini paling laris, terutama di kota saya itu agak laris ini untuk seri X260 ini memang. Oke, untuk ThinkPad X260, nah, ini cukup laris. Oke, untuk pengalaman dari segi kekurangan apa aja Bang? Lah, untuk seri ThinkPad ini kekurangannya itu kadang baterainya baterai health-nya itu udah rendah. Itu kan wajar karena kita pemakaian ya. Terus selain itu ada lagi terkait kalau diangkat sebelah sini atau sebelah kanan atau sebelah kiri itu biasanya nanti layarnya glitch. Nah, itu karena RAM-nya ketekan ya. Nah, itu perlu dicek dulu. Itu sering banget. Nanti kalau diangkat seperti ini, nah itu nanti layarnya nge-glitch kayak nge-freeze gitu.
Tapi kadang-kadang aja, nggak semua seri ThinkPad seperti itu. Tapi kebanyakan untuk seri X permasalahan di itu. Terus kekurangannya apa lagi? Kekurangannya kalau baterainya cuma satu, lah kok baterainya cuma satu, bang? Apa baterainya dua ya? Baterainya ada yang dua, ada yang satu. Yang satu tanam di dalam, yang satu yang di luar. Nah, nanti kalau tak bantu cek kan seperti ini ya. Nah, ini baterainya ada kebetulan cuma satu aja yang di luar ini. Lah ini yang agak besar, agak menonjol ya baterainya. Nah, agak menonjol. Nah, nanti ada lagi baterainya yang di dalam. Oke, untuk seri ThinkPad ini itu lebih agak tebel karena baterainya agak besar ya ini, yang baterai luar. Nah, baterai luarnya nanti ini ada beberapa macam. Ada yang tebal, ada yang tipis. Nah, kebanyakan untuk seri ini itu baterainya tebal kayak gitu untuk mendukung biar nggak ada baterai tanam di dalamnya. Oke, mungkin itu dulu terkait review X260 ya. Kalau mungkin ada yang ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.